Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rahmatil alamin sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna hudan wa tuqan wa rifqatan wa hikmatan ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kemarin kita sudah membahas di matan Tuhfatul Atfal. Setelah muqaddimah, kita di pertemuan kedua kita membahas tentang hukum nun as-sakinah dan at-tanwin, di mana apabila nun sukun bertemu, nun sukun atau tanwin bertemu dengan 28 huruf hijaiyah, maka yang muncul 4 hukum. Ya, 4 hukum. Yang pertama adalah izhar, yang kedua adalah hukum idgham, idgham dengan dua jenisnya, idgham bi gunnah dan idgham bi ghairi gunnah. Hukum ketiga adalah hukum iqlab, yang terakhir adalah hukum ikhfa. Masih pembahasan bab berikutnya masih pembahasan tentang nun, ya, nun, tapi bukan nun sukun, ya. Dan bab ini menurut saya adalah bab penyambung antara bab sebelumnya dan bab setelahnya, di mana ada kaitannya dengan bab sebelumnya, yaitu tentang pembahasannya tentang nun, dan ada juga kaitan dengan bab setelahnya, yaitu pembahasan tentang mim, yaitu ahkamun nun wal mim al musyaddadatain, ya, hukum nun dan mim al musyaddadatain. Ini menurut saya yang sangat simpel sekali, ya, baiknya hanya satu bait saja. Nah, apa saja yang dibahas di bab ini adalah wa ghunna miman thumma nunan shuddida wa sammi kullan harfa ghunnatin bada. Wa ghunna, ya, wa ghunna. Di sini gunna itu apa? Gunna di sini adalah perintah untuk kita mendengungkan suara kita apabila di huruf mim dan juga di huruf nun apabila dia bertasydid, nunan syuddida, ya. Wasammi kulla harfan kullan harfa gunnatin bada, ya. Dan beri nama setiap gunnah itu, ya, atau mim yang bertasydid dan nun bertasydid itu beri gunnah, ya, beri gunnah kepada, ya, dua huruf ini. Wasammi kullan harfa gunnatin bada. Ya, baik. Ini adalah pembahasan di hukum ahkam nun wal mim al musyaddadatain. Sangat mudah sekali, yang mungkin nanti di prakteknya. Ya, di prakteknya misalnya kita membaca akhir surat An-Nas, minal jinnati wan nas, ya. Seperti itu, minal jinnati wan nas. Jadi ketika kita membacanya, ya, kita kasih dengung, ya, dengan dua harakat, ya. Minal jinnati wan nas, ya, seperti itu. Jadi kita dipertahankan gunnahnya selama dua harakat. Ya, mungkin juga ada yang mengatakan bahwa gunnah itu tidak bukan dua harakat, ya. Kalau gunnah yang nun musyaddad dengan mim musyaddad itu bukan dua harakat, itu 3 harakat. Itu tidak ada, ya. Itu tidak ada. Ya, karena ada pernah saya pegang buku tajwid, katanya kalau nun musyaddad atau mim musyaddad itu harakatnya bukan lagi 2 harakat, tapi 3 harakat. Masya Allah. Ya, nah, itu tidak ada, ya, tidak ada. Kemarin sempat saya diskusi dengan Syekh Fatimah, guru kami, ya, guru qiraat kami, bahwa di Indonesia sini mereka membedakan antara misalnya gunnah yang 3 harakat ini adalah nun dan mim bertasydid, sedangkan yang lain itu tidak, hanya 2 harakat saja. Bahkan ada yang 2, kurang dari 2 harakat. Kata beliau, sebenarnya gunnah itu secara umum itu semua 2 harakat. Semua 2 harakat. Nah, namun kan beda-beda jenis. Beda-beda jenisnya. Misalnya nih, yang level paling tinggi adalah mim dan nun yang bertasydid. Berarti mim ketemu mim atau nun ketemu nun. Itu yang level yang paling tinggi. Misalnya amman, ya, amman, mim bertasydid. Minal jinnati, ya. Nun yang bertasydid, itu amma yatasaalun, ya, mim yang bertasydid. Nah, level berikutnya, ya, jadi gunnah itu ada level-levelnya, ya. Jadi level yang paling tinggi adalah level yang nun yang bertasydid, ya. Level berikutnya adalah itu nun yang diidghamkan, ya. Nun sukun setelahnya mim,
ya, atau idgham mutamathilain maksudnya nun sukun setelahnya mim, ya. Itu idgham di level yang kedua. Nah, level berikutnya yaitu ada di huruf al-ikhfa. Huruf al-ikhfa dan huruf al-iqlab, ya. Terus yang terakhir adalah di huruf al-izhar, ya, atau di yang ya huruf izhar dan juga yang berharakat. Mana ya catatannya? Jadi memang ada meskipun juga ada yang mengatakan bahwa harf gunnah itu juga itu ada selain ada 4 level, ada 5 juga. Ada juga yang mengatakan 6. Ya masing-masing merinciannya yang berbeda. Intinya adalah walaupun rinciannya beda-beda, tapi tetap dia 2 harakat, ya. Ya, ini udah ketemu sayanya. Ya, yakhtalif bihasabil maratib, ya. Yakhtalif bihasabil maratib, ya. Jadi kalau kita misalnya ini kita membaca level tahqiq, ya. Nggak mungkin panjang gunnahnya itu sama apabila kita membacanya dengan baca martabatul hadr. Saya baca nih, Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Nggak mungkin saya baca dengan cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ini beda katanya. Yang ini 3 harakat, yang ini nggak nyampe 2 harakat. Nah, ini kan sesuai dengan kecepatan, ya. Jadi walaupun kecepatannya berbeda, tapi tetap dia 2 harakat, sesuai dengan kecepatan bacaan. Nah, untuk tadi martabahnya, yang pertama ada akmal ma takun, yaitu nun bertasydid dan mim bertasydid. Yang kedua kamil, yaitu al-mukhfa, ya, al-mukhfa atau al-iqlab, itu maksud kamil. Naqis as-sakin al-mudhar, Terus yang terakhir adalah anqas, ya. Anqas adalah fi al-mutaharrik, ya. Itu, ya. Tapi memang kesannya, kalau kita lihat kesannya yang nun bertasydid dan mim bertasydid ini dia lebih panjang, tapi tetap dia 2 harakat. Karena level-levelnya seperti saya sampaikan tadi, level-levelnya beda-beda. Sama seperti kalau saya misalnya bilang huruf tebal, dia memang tebal, tapi setiap huruf itu punya level yang berbeda. Contoh misalnya apabila satu huruf aja kita bahas, misalnya harfus shad. Kalau harfus shad, dia berharakat fathah setelahnya huruf alif, itu level paling tinggi. Misalnya as-sabirin. Tidak bisa kita menyamakannya dengan harfus shad yang berharakat kasrah. Ihdinas siratal mustaqim. Tidak bisa. Padahal itu huruf shad sendiri, ya. Nah, tapi karena harakatnya berbeda dan kondisi yang berbeda, nah jadi walaupun dia masih tebal, tapi levelnya berbeda, ya. Begitu juga dengan gunnah, ya. Jadi semua gunnah itu, ya, dengan level-levelnya itu semua gunnahnya 2 harakat. Nah, sesuai nanti dengan sesuaikan dengan jenis masing-masing. Ya, jelas insya Allah, ya. Baik, berikutnya aku cari HP saya tadi kemana? Ya, berikutnya adalah ahkam al-mim as-sakinah. Hukum mim sukun. Wal mima in taskun taji qabla al-hija la alif layyinatin lidil hija. Ahkamuha 3 biman ضبط. إخفاء إدغام إظهار فقط. فالأول الإخفاء عند الباء وسمه الشفوية للقراء. والثاني إدغام لمثلها أتى وسم إدغاما صغيرا يا فتى. والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسمها شفوية. واحذر لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء. Tadi kita keluar bukunya dulu.
Oke, bentar kita share dulu. Ya, bisa lihat di layar masing-masing. Ada penjelasan tentang ahkam al-mim as-sakinah. Baik, untuk peserta saya sudah mengizinkan teman-teman untuk bisa untuk unmute ya. Tapi jangan unmute kecuali kalau sudah dipanggil ya. Baik. Ya. Di sini Al-Imam Al-Jamzuri menjelaskan bahwa wal mima in taskun taji qabla al-hija. Ya. Ayolah. Gini sih. Bentar. Nah. Ya, wal mim in taskun. Apabila mim sukun, ya, datangnya sebelum qabla al-hija. Ya, datangnya sebelum huruf hijaiyah. La alifin layyinatin lidhil hija. Ya. Bukan alif layyinah, ya. Maksudnya di sini alif layyinah itu bukan alif mad, ya. Lidhil hija, hija itu adalah orang-orang yang berakal atau orang-orang yang cerdas, ya, itu yang maksudkan la alif layyinah lidhil hija. Jadi karena apa? Nah, karena ada yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu bukan 28. Kalau di Indonesia mayoritas mengatakan huruf hijaiyah itu adalah 28 kan? 28. 28 itu sudah menganggap alif. Ada alif. Nah, sedangkan ada yang mengatakan bahwa huruf hijaiyah itu adalah 29. Karena dimasukkan hamzah. Karena hamzah dengan alif itu beda. Ya, hamzah itu yang kita bisa baca, yang kita bisa beri harakat. A, I, U itu hamzah. A, I, U, A itu hamzah. Kalau alif itu pasti dia sukun. Yang sebelumnya fathah seperti ya itu huruf mad, ya. Jadi di sini mengatakan wal mimu in taskun taji qabla al-hija, apabila mim yang disukunkan ini dia datang sebelum huruf hijaiyah, bukan alif layyinah. Nah, alif layyinah di sini adalah bukan alif mad maksudnya, ya. Maka hukumnya ada 3, ahkamuha thalathatun liman dhabat. Akan ada muncul atau 3 hukum, ya, bagi yang ingin menghafal. Ikhfa'un, idghamun, wa idharun faqat. Ada 3 hukum saja, yaitu ikhfa, idgham, dan idhar saja. Nah, karena apa? Supaya membedakan antara ahkamun nun as-sakin wa tanwin dan ahkamul mim as-sakinah. Ya. Nah, jangan salah ya, ahkamul mim as-sakinah wa tanwin, ya. Mim sakinah enggak ada tanwinnya ya. Kalau nun sukun ada tanwin. Jadi kalau ahkam nun as-sakinah wa tanwin ada 4 hukum, idhar, idgham, iqlab, ikhfa. Kalau ahkam mim as-sakinah ada 3 saja, idgham, idhar, dan ikhfa. Beliau di sini mulai dari fal awwalul ikhfa'u. Ya, kita ikutin di mana penjelasan Al-Imam Al-Jazari. Walaupun di sini al-awwalnya beda. Ya, fal awwalul ikhfa'u 'inda al-ba'i. Berarti maksudnya mim sukun ketemu huruf ba. Wa sammihi asy-syafwiyya lil qurra'i. Supaya membedakan antara ikhfa'nya nun sukun sama mim sukun, maka kita kasih tambahan al-ikhfa'u asy-syafawi. Berarti kalau saya mengatakan al-ikhfa'u asy-syafawi, otomatis mim sukun setelahnya ada huruf ba. Ya. Kita baca di sini ya. Lahu harfun wahidun faqat wa huwa al-ba, wal ikhfa' huwa al-wajh al-mukhtar min ahad al-wajhain. Karena memang ya
apabila mim sukun ketemu huruf ba, ada yang mengatakan, ada qaul yang mengatakan di situ kita membacanya dengan izhar, ya. Tapi yang wajhun yang lebih jelas atau yang lebih masyhur, ya, yang lebih rajih, ya, itu adalah kita membacanya dengan ikhfa, ya. Bacanya dengan ikhfa. Kita membaca contohnya. Silakan yang ini mulai dari sini ya, dari ilaihim bil mawaddah. Oke, saya pilih ya. Silakan Ukhti Andini Roswati. Silakan Ukhti Andini Roswati. Baik, Ustazah. Contoh pertama. Ilaihim bil mawaddah. Ya, jadi bacanya ilaihim, merapatkan dua bibir tapi nggak ditekan. Ilaihim nggak. Ilaihim bil mawaddah. Silakan ulang lagi. Ilaihim. Apa itu jadinya seperti ikhfa begitu Hah? Ikhfa Ustazah ya? Dibacanya ikhfa ya Ustazah? Iya, ini ikhfa syafawi. Ilaihim bil mawaddah. Nah, ahsanti, fathallah alaiki. Silakan Ukhti Eliasari. Ya, Silakan. Hajara Ustazah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Anfusakum bittikhadhikum. Nah, ahsanti, fathallah alaiki wa baraka fiki. Silakan Ukhti Ula Maulida Syarifah. Ini bacanya enggak kelihatan. Nggak kelihatan. Ya, Ya, sebentar. Soalnya screen-nya. Iya Ustazah, gitu diperbesar. Iya. Bentar ya. Iya. Kemana tadi? Udah lewat ya? Bentar dulu, hilang halaman. Sepertinya tadi udah halaman 23 kalau nggak salah tadi Ustazah. 23 ya? Iya, Ustazah. Oh iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Apa nih yang coret-coret? Bainahum bima apa biha itu ya Ustazah ya? Bima ya. Bainahum. Bainahum. Gimana bacanya? Awalnya? Tahkum. Gimana? Kenapa baca A? Kenapa dibaca A? Itu harakat fathah bukan Ustazah? Bukan, itu tanda hamzah wasal. Afwan, ini soalnya anak pakai HP jadi tulisannya kecil, nggak kelihatan. Itu bacanya apa Ustazah? Ya, saya mau nanya Anti, kenapa kok Anti bacanya fathah? Saya kasih tahu ini tanda hamzah wasal. Jadi bacanya gimana? Hukum ya Ustazah ya? Kenapa? Wallahu alam, kurang tahu Ustazah. Mohon petunjuknya. Ya. Dibacanya memang dhamma ya. Silakan dibaca dengan dhamma. Uhkum bainahum bima. Nah, nanti assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu fikum. Jadi ini adalah tentang hukum al-ikhfa asy-syafawi. Kenapa diberi julukan syafawi? Ya, syafawi karena huruf mim ini keluarnya dari dua bibir. Jadi makanya semua hukum yang kalau kita lihat idgham syafawi atau idgham mutamathilain atau idgham shaghir atau ikhfa syafawi dan izhar syafawi karena dikaitkan supaya bisa membedakan antara yang pertama hukum nun sukun, terus yang kedua adalah supaya ya karena memang makhraj harful mim kan dari kedua bibir, jadi makanya diberi nama wasammihi asy-syafawiyya lil qurra'i. Hukum berikutnya adalah beliau mengatakan wasani idghamun bimithliha ata. Maksudnya apa bimithliha ata? Hukum kedua adalah idgham bimithliha. Maksudnya apa? Kan mim yang kita maksudkan adalah mim sukun. Bimithliha maksudnya setelahnya ada mim juga.
Mim sukun setelahnya mim juga. Wasammi katanya, beri nama idghaman saghiran ya fata. Dari sini kita bisa paham bahwa idgham itu ada dua macam. Ada namanya idgham kabir, ada namanya idgham saghir. Apa itu idgham saghir? Idgham saghir dulu ya. Di sini beliau kan jelas idgham saghir. Idgham saghir adalah apabila huruf yang sama ya diidghamkan. Huruf yang pertama huruf sukun, huruf yang kedua huruf mutaharrik. Ya. Misalnya mim sukun, setelahnya mim berharakah. Ya, amman misalnya. Atau harf apa saja, harful ba harf misalnya apa ya? Harful waw setelah waw sukun, setelahnya harful waw. Hatta afaw wa qalu. Nah, ini namanya idgham saghir. Idgham kabir ini adalah apabila yang huruf pertama dia dua huruf yang sama ya, tapi huruf pertama adalah huruf yang berharakat, yang kedua pun berharakat. Nah, ini memang tidak ada di riwayat kita, itu adalah di riwayat As-Susi. Ya. Baik. Kita bahas tentang idgham shaghir dulu atau idgham mutamathilain ya. Di ini ada beberapa nama ya, ada namanya idgham mutamathilain atau idgham syafawi atau idgham shaghir ya, itu sama semuanya karena dia mim bertemu dengan mim. Ya, itu idgham al-mim as-sakinah fi mithliha faqat. Ntar saya besarkan dulu tulisannya supaya terlihat jelas. Nanti deh. Bukan 23, 22 tadi. Ya, silakan Ukti Sari Kamil. Baca contoh yang pertama. Ukti Sari Kamil. Oke, mungkin jauh ya. Ukti Selvia. Nah, ini yang mematikan kamera sama suara ini meragukan. Itu dipanggil nggak nyaut-nyaut. Jangan-jangan tidur. Oke, baik lanjut. Ukti. Apa Ustaz tadi suaranya kecil banget soalnya Ustazah. Apa? Suara Ustazah masih kecil banget jadi kurang jelas tadi Ustazah. Oke, baik. Udah pakai earphone. Ya, baik. Siapa namanya tadi? Ini Ukti mana ya tadi? Ukti Sari atau Ukti siapa tadi? Sari Ustazah. Nah, silakan. Yang merah Ustazah ya? Ya, yang pertama. Yuk, silakan. Ja'akum Musa. Ya, madnya dibaca. Madnya dibaca. Ja'akum Musa. Ya, sentif salam alaikum warahmatullahi. Baik, berikutnya yang akan membaca. Ini ada Ukti User. Nah, siapa nih Ukti User? Namanya Ukti User atau gimana nih? Coba cek nama masing-masing. Nah, pasti saya yakin namanya bukan user. Namanya siapa? Titin Fatimah namanya. Wah, suaranya bergema, Ukti. Baik, silakan baca. Wa ma bikum. Ya, sentif salam alaikum. Coba nanti cek mic-nya lagi ya. Kenapa bergema suaranya? Baik, berikutnya ada Ukti Wilda Alfia. Wilda Alfia. GSM. Wa ma bikum min. Kita udah contoh yang ketiga, deh. Nahum minkum. Nah, ahsanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah contoh ketiga dari al-idgham al-syafawi atau al-idgham al-mutamathilain. Berikutnya beliau mengatakan wasalitul izharu fil baqiyah.
min ahrifin wasammiha syafwiyah. Hukum ketiga adalah izhar fil baqiyah min ahrufin. Ya. Sisa huruf-huruf. Ya, wasammiha syafwiyah, dan juga diberi nama atau julukan syafwiyah, wa fi izhar syafawi. Ya. Itu sisa dari 28 huruf hijaiyah dikurangi 2, berarti sisa 26 huruf hijaiyah. Coba kita lihat contohnya. Nah, baik, saya panggil satu-satu. Siap ya, didengar baik-baik. Yang nggak pasang, yang tidak suaranya masih kecil, dipasang mic, headset. Kalau ini langsung ya. Nah, ini soalnya lumayan contohnya banyak. Oke, mulai dari Afiah Depok. Nah, Ustazah. Ya, silakan. Huruf hamzah, mulai dari huruf hamzah. Zalamtum anfusakum. Assalamualaikum alaiki. Akhlisa Haranita. Ya, Ustazah. Ya, harfut ta. Kita urutnya ke bawah ya. Silakan. Wa antum tatlun. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ukhti Ami Salmiyah. Ya Ustazah, Lanjut. min diyarikum summa. Nah, Assalamualaikum Ukhti Ayu Novita Sari. Suaranya tidak terdengar. Oke, tidak terdengar suaranya. Oke, tidak terdengar suaranya, nanti cek ininya ya, cek mic-nya ya. Oke. Ukhti Bunda Yusuf. Ukhti Bunda Yusuf. Halo, Ukhti Bunda Yusuf. Kayak nggak nyambung ya. Ukhti Cucu Handrika. Ukhti Cucu Handrika, silakan. Ini Ustazah. Ya. Yang jim apa yang ha, Ustazah? Jim. Jim Jim. belum dibaca. Ilaikum jami'a. Izhar. Gimana izhar? Ilaikum jami'a. Nah, ilaikum jami'a. Jadi nggak ada gunnahnya ya, izhar. Namanya juga izhar. Nah, baik. Berikutnya adalah Desi Asmarini. Ya Ustazah. Ya, langsung silakan. Ghanimtum halala. Nah, nanti Assalamualaikum. Safira Salsabila. Kharaja. Kurang jelas lagi. Safira Salsabila, silakan diulang lagi. Tidak ada? Oke, baik. Ukhti Dian Amalia, silakan diulang lagi. Harful kha. Tas'aluhum kharja. Nah, nanti Assalamualaikum. Ukhti Hani, udah tadi ya. Belum. Ukhti Hani Mardiasari. Min qablihim dammarallah. Nah, nanti Assalamualaikum. Ukhti Firda Damayanti. Oke, Ukhti Vita Afrida. Ukhti Vita. Iya Ustazah. Malakat aimanukum zalik. Nah, nanti Assalamualaikum. Ukhti Ida Nurhasana. Oke, Ida Murni. Ayo Ustazah. Alaikum rafiq. Nah, nanti Assalamualaikum. Ida satu lagi kan? Udah? Ya, saya. Nah, Nomor berapa Ustazah? harful zai. Yo.
Kurang besar ini. Bentar, saya zoom. Zagot. Nah, ahsanti, barakallahu alaiki. Berikutnya ikoh aliyah. Ikoh aliyah. Irda Safitri. Naam, Ustazah. Walakum a'malukum salam. Nah, ahsanti, barakallahu alaiki. Ukhti Izzah. وجعلناكم شعوبا. ممتاز، barakallahu alaiki, barakallahu fiki. Ukhti Jubaidah. Ukhti Jubaidah. Oke, tidak ada. Ukhti Juvianti. Ya Ustazah. Nah, Harfun dha ya Ustazah. harful bod. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Fikum du'afa. nah, barakallahu fiki. Berikutnya ukhti Laula. Ukhti Laula. Tak ada. Oke, baik. Lanjut ke ukhti Mila Herwina. Naam Ustazah. Nah, silakan. Minhum ta'ifah. Nah, ahsanti, barakallahu alaiki. Ukhti Mila Herwina ada? Nggak kedengeran ya Ustazah ya? Apa? Kedengeran nggak Ustazah? Oh, ini ukhti Mila. Iya, Soalnya Ustazah. tadi lihat mic-nya nggak nyala. Oke. Baik, ukhti Mona Anggraini. Anggraini. Al-Fadla. Oke. Tidak ada. Baik, Mu'alimatul Tegal. Ya Ustazah. Nah, Innakum zalamtum. nah, ahsanti, barakallahu alaiki. Musrifah Ainul, silakan. Huruf ain ya. Nah, Minkum ishruna. nah, ahsanti, barakallahu alaiki. Natasha. Alaihim ghairi. Nah, ahsanti. Nur Azizah, silakan. Warzuqhum fiha. Warzuqhum fiha. Nah, Ya Ustazah. ya, siapa ini yang iya Ustazah? Siapa? Nur Azizah. Ya, silakan. Punten Ustazah, Nur Azizah ada 2. Soalnya Nur Azizah di sini cuma ada satu doang. Apa maksudnya? Nggak ada nama lain. Nur. Ya udah, ya silakan Nur Azizah dua-duanya. Yuk, kemana aja? Siap Ustazah. Yang selanjutnya babak semifinal yaitu Lagi di acara mana nanti Ukti? Oke, baik, kita pindah ke yang lain. Suaranya tuh ini ya. Putri Endah. Nah, Ustazah yang fa ya Ustazah. Fa udah, harful qaf. Lakum qiyama. Lakum qiyama, harful qaf. Qiyama. Baik. Lakum qiyama. Nah, Jaz. Khairin dan Quinza. Silakan. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan baca. Am kuntum. Nah, Santi. Itu sama adiknya apa kakaknya? Silakan. Yang satu lagi, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Auladikum. Lanjutin. Kan mim sukun setelahnya harful lam. Zakari. Nah, auladikum lidzakari. Auladikum lidzakari. Nah, ahsanti. Insyaallah ya, makhrajnya jelas adanya insyaallah. Baik. Ukhti
Sari kami tadi udah. Oke, Sri. Mana tadi namanya Sri? Hilang. Udah kita ganti lagi. Siti Rohma Fitria. Siti Rohma Fitria. Nah. Walakum. Penyaut. Oke, baik, kita mencari yang lain. Sri Pangestuti, Bandung. Walakum nisfu. Nah, ahsanti, fathallahu alaiki. Sri Tugi Astuti. Summa antum haula. Nah, ahsanti, fathallahu alaiki, barakatiki. Wilda Alfia. Wa qulubuhum Wa qulubuhum wajilah. wajilah. Nah, ahsanti, fathallahu alaiki, barakatiki. Barakallahu fikum jami'an. Baik. Sudah. Masih ada nih, masih ada dua lagi nih. Masih ada dua lagi. Kita pilih yang tulisannya Arab nih. Olia, silakan. Na'am Ustazah. Silakan. Harfus shad. Alaihim salawat. Alaihim salawat. Oh iya. Alaihim salawat. Nah, nanti. Tu'adu. Nah, dalikum yu'adu tadi kita bilang harfus shad aja, ya. Ya, baik. Huruf yang terakhir adalah harful ya, bacanya adalah dalikum yu'adu, ya. Dalikum yu'adu. Baik, barakallahu fikum jami'an. Ya. Di bait terakhir, ya, di bait terakhir di bab ahkam al-mim as-sakinah, beliau mengatakan wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi fa'rifi. Kata beliau, apabila mim sukun, ya, bertemu dengan huruf waw atau huruf fa, kita hati-hati. Maksudnya hati-hati karena ada hubungan antara huruf mim dan huruf waw. Ya, kita cari warna pink. Ya, antara huruf mim dan huruf waw. Mana huruf wawnya? Nah, di sini. Antara huruf mim dan huruf waw. Kenapa? Takutnya kita idgharkan, idgham. Wa qulubuhum wa qulubuhum wa. Karena dua huruf ini adalah sama dari makhraj yang sama. Dua-duanya menggunakan dua bibir. Mim menggunakan dua bibir dan waw pun menggunakan dua bibir. Namun perbedaannya adalah apabila kita ingin melafalkan huruf mim kita merapatkannya, dan apabila kita ingin melafalkan huruf waw kita membuka wa. Seperti itu, ya. Jadi makanya beliau mengatakan wahdhar lada wawin wa fa an takhtafi liqurbiha wal ittihadi. Nah, liqurbi hubungan mim dengan waw adalah ittihad. Ittihad dan fil makhraj, makhrajnya yang sama. Mim semuanya memakai dua bibir, ya. Namun cara pelafalannya aja yang berbeda. Nah, antara mim sukun dengan huruf fa apa hubungannya? Hubungannya adalah liqurbiha, ada perdekatan. Warzuquhum fiha, jangan sampai urzuquhum fiha tidak diidghamkan, takutnya diidghamkan. Ya, jadi dipertegaskan izharnya. Warzuquhum fiha, ya. Nah, kenapa? Karena antara huruf mim sukun dan huruf fa adalah liqurbiha. Liqurbiha. Ya. Ada kedekatan. Perhatikan antara huruf mim kita merapatkan dua bibir, sedangkan harful fa kita melafalkannya dengan menggunakan gigi seri bagian atas dengan bibir bawah bagian dalam. Fa, ya, warzuquhum fiha. Takutnya suara fa-nya hilang, ya. Warzuquhum fiha. Nah, harus diperjelas warzuquhum fiha, ya, dipertegaskan, ya. Jadi ini adalah di bait terakhir ini di bab ahkam al-mim as-sakinah adalah yaitu
mengingatkan kita bahwa hati-hati jangan sampai hilang suara huruf mim ataupun suara huruf waw dan fa apabila mim sukun ketemu huruf waw dan huruf fa. Ya, sekian gitu kita sudah selesai penjelasan ahkam al-mim as-sakinah wa tanwin. Ahkam al-mim as-sakinah. Ya, ahkam al-mim as-sakinah. Kita ulang secara ringkas. Hari ini alhamdulillah kita sudah belajar bersama-sama ahkamun nun wal mim al-musyaddadatain. Hukum nun dan mim yang apabila dia bertasydid. Apabila nun sukun dan mim bertasydid, itu cara pelafalannya adalah kita mendengungkan. Berapa harakat dengungnya? Gunnahnya adalah dua harakat. Lalu berikutnya kita belajar ahkamul mim as-sakinah, ya, hukum mim sukun. Apabila mim sukun bertemu 28 huruf hijaiyah, maka yang terjadi atau yang akan muncul 3 hukum tajwid. Yang pertama hukum ikhfa syafawi, yang kedua idgham syafawi, yang ketiga adalah izhar syafawi. Ikhfa syafawi ada apabila mim sukun ketemu huruf ba, itu namanya ikhfa syafawi. Mim saghir atau idgham mutamathilain atau idgham saghir atau idgham syafawi itu apabila mim sukun ketemu dengan huruf mim. Selain itu, apabila mim sukun ketemu dengan huruf-huruf yang lain selain ba dan mim, maka ini hukumnya adalah al-izhar asy-syafawi. Di bait terakhir beliau mengingatkan kepada kita atau mengingatkan kita bahwa hati-hati apabila mim sukun bertemu dengan waw atau fa, hilang suaranya. Karena memang terlalu kedekatan makhrajnya atau dari makhraj keluar dari makhraj yang sama, takutnya hilang suara huruf mim ataupun hilang suara waw atau fa. Ya, alhamdulillah kita sudah belajar ini ahkam nun wal mim al-musyaddadatain dan ahkam al-mim as-sakinah. Baik, terakhir kita di tahsin. Kita sudah belajar apa saja di tahsin atau surah apa yang kita terakhir kita kaji? Boleh Ustazah Wiwi bantu menjawab supaya saya bisa buka Al-Qur'annya. Pekan lalu Anas ya. Anas. Aduh. Ya, kaidah terakhir yang tahsin kita belajar apa, Ustazah? Pekan lalu aduh saya nggak bisa jawab Ustazah. Nah, boleh teman-teman yang lain bantu jawab. Pengucapan kasroh ya. Cara membaca huruf berharokat kasroh. Tentang kasroh Ustazah. Tentang kasroh. Baik. Nah, dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan lanjut part kedua dari kajian kita, yaitu insya Allah kita akan melanjutkan tahsin surah-surah pendek. Kemarin kita sudah membahas bagaimana cara melafalkan huruf-huruf atau kaidah yang pertama dalam tahsin adalah kaidah itmam al-harakat. Kita sudah belajar bagaimana cara melafalkan huruf-huruf yang berharakat fathah dengan membuka rahang, ya, a seperti ini, dan bagaimana dan di pertemuan kedua kita membahas bagaimana cara melafalkan huruf-huruf yang berharakat kasrah dengan seperti senyum tapi jangan lebay, ya, i, ya, di, seperti itu. Nah, hari ini insya Allah kita akan belajar bagaimana cara melafalkan huruf-huruf yang berharakat dhammah. Ya. Caranya adalah yaitu dengan memonyongkan dua bibir. Monyongnya jangan monyong gede gitu ya. Kalau monyong gede itu seperti selfie jadi kesannya mau foto bukan mau ngaji. Bukan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kerucutnya ini diperkecilkan
Ini ya, jangan gitu ya. Perhatikan, kalau dari samping terlihat sekali moyongnya. Ya, gini biasa kan? Gitu. Jadi kalau kita baca tuh perhatikan, nah, makanya kalau lebih baik kalau untuk latihan makhraj atau latihan huruf-huruf yang berharakat dhamma kita pakai cermin. Karena kadang-kadang kita melihat suaranya itu sama. Ya, suaranya sama kok dari ya. Menurut kita suaranya sama ya. Kalau sudah mulai setoran sama ustazah yang sudah pengalaman lama itu cepat sekali bisa membedakan antara dengan ya. Harus memonyongkan dua bibir ya. Baik. Hari ini saya akan membaca surat Al-Falaq. Perhatikan di sini ada karena kita sudah belajar nanti latihan ya, tugasnya adalah latihan ya. Latihan 28 huruf hijaiyah dengan harakat dhamma. Tapi latihannya gini, jangan bukan kayak gitu ya. Jadi bukan dipantepin terus enggak. Tadi istirahat. Istirahat. Istirahat ya. Nah, karena apa? Karena saya pengen kalian capek sedikit ya. Ya, latihan supaya otot-ototnya terbiasa ya saat pelafalan huruf-huruf yang berharakat dhamma. Karena ini sangat mempengaruhi ya apabila misalnya 3 huruf berharakat dhamma berurutan. Walakumul ya, as-sumunu. Ya kan? Atau misalnya kalau kita baca misalnya ide ada huruf dhamma, setelahnya sukun, setelahnya dhamma. Contoh seperti misalnya ya khudu minhu lu. Ya, atau kita baca kuntum mu'minun ya. Jadi kita harus latihan. Jadi latihannya adalah gini ya. Ya. Perhatikan cermin dan pakai cermin dan kita lihat juga dari samping. Monyong nggak kitanya. Nah, gitu ya. Ya, tapi jangan pas monyong ketawa-ketawa sendiri ya, lihat wajahnya lucu. Enggak ya, kalau baca Al-Quran insya Allah tidak ada lucu karena kita ingin membenarkan bacaan kita ya. Baik, saya akan membaca surat Al-Falaq. Habis itu saya akan panggil teman-teman. Ada beberapa teman di sini sudah dikirim namanya ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, baik, silakan. Yang saya panggil namanya silakan boleh raise hand ya. Yang saya panggil namanya silakan raise hand. Ade Damayanti, Ami Salmiyah. Jangan buka dulu mic-nya ya. Hanya raise hand dulu. Ade Damayanti, Ami Salmiyah, Andini Roswati, Anisatu Solihah, Armayani, Husniyah Ernawati, Cucu Handrika, Dewi Triana Nasution, Dewi Utami, Dewi Wiwit Setianingsih, Dian Amalia, Durratun Nafisa, EN Niar Agrianti, Ega Gunawan, Eka Diah Arlinda, Eka Pratiwi, Eliasari, Emi Siswati, Erika Purnawati, Syamsiah, Titin Fatimah, Tri Malihatur Rafiah, Tri Tugi Astuti, Ula Maulida Syarifah, Umi Salamah. Baik, mulai dari Ukhti Ami Salmiyah, silakan. Silakan.
Ya Ustazah. Silakan baca tiga ayat ya. Baca 3 ayat yang setelahnya Ukhti Andini Roswati lanjut 4 dan 5 ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ahsanti, fathallahu alaik wa barakatuh. Mumtaz. Ukhti Andini Roswati silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ahsanti, fathallahu alaik wa barakatuh. Anisatus Solihah. Anisatus Solihah silakan. Baik Ustazah. Baca 3 ayat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Dia bukan huruf tebal, jadi gunanya tipis. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, ahsanti, fathallahu alaiki. Ukhti tadi udah Anisatus Solihah. Ukhti Cucu Handrika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ketiga ya Ustazah. 4 dari 5. Wa min syarrin naffatsati Nah, gunanya wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min qalqalah. 'uqad ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, baik. Apabila kita melafalkan harfu syin, nggak perlu kita gerakin bibir syarri, nggak boleh. Nah, karena harfu syin itu kan keluarnya dari tengah-tengah lidah, jadi nggak ngaruh suaranya. Apabila kita ada gerakan sya, mau sya, gimana pun nggak ngaruh ya. Sya, udah gitu aja. Ikutin aja fathah, kasroh, mama, sya, udah gitu aja ya. Wa min syarri. Ya, terus ketika melafalkan huruf-huruf qalqalah, jangan uqad belakangan gitu, jangan dipisah, ya, disambung aja. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad, ya, seperti itu. Barakallahu fiki. Ukhti Dewi Triana Nasution dan setelahnya Ukhti Husnia Ernawati. Silakan. Baca yang pertama Dewi membaca 3 ayat, berikutnya Ukhti Husnia membaca 2 ayat. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ya, roknya ditipiskan dengan syarri. Wa min syarri ma khalaq. Wa min syarri ma khalaq. Nggak ada wawnya, coba lihat yang baik. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ma langsung. Coba lihat. Nanti lihat bacanya dari hafalan nanti apa tengok di HP ini. Lihat di HP Ustazah. Ya, lihat di HP itu jelas. Ayat kedua. Ayat kedua.
Wa min syarri ma khalaq. Coba dilihat kembali dengan baik-baik. Baca lagi dari pertama coba. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Baik. Cukup. Oke, yang pertama adalah ketika membaca huruf qalqalah. Qul a'udzu birabbil falaq. Yang falaq. Falaq. Nggak boleh ada gerakan bibir. Falaq. Oh, ada falaq. Gitu aja. Falaq. Ya. Terus nanti ketika membaca huruf-huruf ro yang seharusnya tipis, nanti bacanya tebal. Ya, sedangkan yang tebal yang harusnya baca tebal bacanya tipis, ya. Qul a'udzu bi ra. Ra fathah tebal. Ra kasrah tipis, ya. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Terus kalau ra tipis min syarri, yang syarri. Min syarri ma khalaq. Terus itu min syarri ghasiqin, ya. Baik, assalamualaikum. Berikutnya Ukti Husniyah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, kalau baca he dengan he, ha. Sempurnakan fathah. Ha. Syarri ulang lagi. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, nanti assalamualaikum warahmatullahi. Oke, yang sudah boleh di lower hand-nya ya, supaya saya bisa membedakan yang sudah baca sama yang belum. Ukti Ega Gunawan, silakan. Sama Ukti Eka Diah Arlinda. Silakan. Iya, Ustazah. Ya, silakan. Saya dulu, Ustazah. Tadi Ukti siapa tadi? Ega ya? Ega mana? Iya. Dulu Ukti Ega. Ya, silakan. Oke, Ega, sudah saya perbolehkan untuk buka mute-nya. Baik Ustazah, tadi tidak bisa Ustazah. Ya, baik, Pak. Dari ayat pertama Ustazah. Ya, baca 3 ayat. Nanti lanjut Ukti Eka baca selanjutnya. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma. Ya, jangan min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, hasbuki. Kita sudah belajar kemarin cara bagaimana kita membaca nun, sukun, atau tanwin apabila ketemu dengan huruf ikhfa. Ikhfa itu memang dia ada bagian yang gunnah yang keras, ada yang gunnahnya yang lembut, ya, atau tidak keras. Nah, apabila nun sukun ketemu huruf shin, maka ikhfa di sini ya gunnahnya ghair syadid. Tidak sama apabila nun sukun ketemu dengan huruf kaf, jangan min syarri, enggak. Minkum, itu wajar. Tapi min syarri jauh sekali, ya. Min syar, ya, seperti itu. Baik, lanjut silakan Ukti Eka. Silakan. Nah, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, Latif, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baik.
Ada Damayanti nggak ada ya? Kita cari yang ada aja. Ukhti Dewi Utami silakan. Berikutnya Ukhti Dian Amalia. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. Baik. Ini buka kamera tapi pakai masker. Menurut saya bagusnya matiin kameranya dan buka maskernya karena huruf-hurufnya tidak jelas ya. Nggak tahu apakah itu dari bacanya seperti itu atau ya dari, karena kalau kita tidak pakai masker, kalau pakai cadar masih mending, ini pakai masker, nah itu tertutup gitu ya. Jadi tidak terlihat secara jelas mau dhammahnya di mana, fathahnya seperti apa, saya tidak bisa melihat. Ya, baik. Makanya alangkah baiknya kan di sini kan kita akhwat semua ya, tidak ada ikhwan. Mungkin karena kurang tahu juga ya. Ya ini tidak jelas gitu ya. Baik. Kalau mau dimatiin kameranya, bacanya dengan suara kencang. Jadi huruf-hurufnya terdengar jelas. Baik, barakallahu fiik, terima kasih. Ukhti Dian Amalia, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Ya, kenapa bacanya hasidin dengan ha? Kenapa baca ha? Kayak tertekan ya Ustazah ya. Jadi kebangun hasidin. Coba baca lagi Umi Syari. Wa min syarri hasidin idza hasad. Ya, idzanya bagus tapi hasidinnya masih ini ya, masih beda sama idza, tadi suaranya idzanya tadi bagus ya. Baik, barakallahu fiik, kita lagi. Baik, berikutnya adalah Ukhti Niar Agrianti sama Ukhti Eliasari. Silakan. Silakan Ukhti En. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, Assalamualaikum. Berikutnya Ukhti tadi si Eliasari. Hadir Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, tentip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya Ukhti Eka Pratiwi, berikutnya Ukhti Erika dan Konita. Ya, silakan. Nama Ustazah. Nah. A'udzu billahi min A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil. Domahnya disempurnakan. Enggak, jangan enggak. Jangan bagian dalamnya domah sedangkan luarnya tidak.
Enggak, kalau itu dari belakangnya enggak merucut ya. Itu merucut hanya bagian depan. Enggak. Enggak, itu kemarin sempat saya dengar seperti salah satu metode yang sekarang sudah terkenal itu bacanya gitu, ya, Jadi harfnya, makhraj harfnya pun ikut suara harfnya saja, harf makhrajnya dan suaranya itu kompak, ya, dhammah semua. Akhirnya agak Beda ya? Beda ya, jauh suaranya. Enggak, Coba kalau harf ba atau harf mim dibamahkan, coba. Bama dibamahkan. Bu. Coba. Bu. Iya gitu. Kenapa harf ainnya gitu? Harusnya sama. Bu, sama gitu ya. Oke, baik, lanjut. Nanti latihan ya. Nah. Ainnya. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Kenapa la? Khalaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Ya, perhatikan ya, ada beberapa huruf yang berharakat fathah, anti masih bukanya bukan buka ke atas tapi melebar. Ya. Nah, lihat cerminnya kalau mengaji. Baik, barakallahu fiki. Lanjut Ukhti Erika. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, saya kalau lagi perhatikan cuma itu deh. Jangan ya, nggak tebal karena huruf shin huruf tipis ya. Baik, ini Erika dan Wanita, cuma Erika doang kan? Erika Purnawati. Oke, baik, barakallahu fiki. Berikutnya ada di sini Tri Malihatur Rafi'ah sama Durratun Nafisah. Silakan. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, subhanallah alaikum, coba perhatikan ya. Syarri, ra itu full tipis dengan syarri, yang syarri. Enggak, ra di sini walaupun dia bertasydid, tetap kita anggap dia seperti seolah-olah dia satu huruf yang berharakat kasrah. Jadi syarri. Ya. Nah, subhanallah alaikum. Silakan Ukhti Durratun Nafisah lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, tadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus ya, cuma nanti perhatikan cara fathahnya ya. Jangan gitu ya. Baik, berikutnya Ukhti Tri Tugi Astuti sama Ula Maulida Syarifah. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq
min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, cantik sekali lagi. Perhatikan huruf tebal aja. Kurang tebal ya. Waqo, ya, itu saja. Barakallahu fiki. Berikutnya Ukhti Ula, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. نعم أحسنت فتح الله عليك وبارك فيك ممتازة. أختي Emi Siswati sama Salsabila. Tadi ada Salsabila. Tidak ada. Oke, Ukhti Umi Siswati, ini user ini apa? Siapa ini? Oke, baik. Silakan dulu Ukhti Emi Siswati dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada syarri, tipis-tipis. Syarri min syarri ri. Nah, ya, gitu. Syarri min syarri ma khalaq. Masih ya, jangan syarri. Enggak. Ya, jadi kalau ro sukun ya atau ro tasydid harakat kasrah ya, itu dibacanya tetap kasrah. Seolah-olah dia, karena yang terlihat adalah syadda kasrah, tidak terlihat lagi ro sukunnya. Jadi jangan boleh kita baca seolah-olah dia dua huruf terpisah. Yang syarri, enggak. Syarri. Nah, ya baik, nanti latihan ya. Baik. Ya. Silakan. Min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, cantik sekali lagi. Ini usernya silakan siapa nih? Itu yang Salsabila belum sepertinya Ustazah. Katanya Salsabila tidak termasuk dalam hari ini. Ini ukti user ini siapa namanya? Fatimah. Siapa? Titin Fatimah. Siti Fatimah. Emang ada namanya Siti Fatimah hari ini? Enggak ada Siti Fatimah. Ada Ustazah. Enggak ada Siti Fatimah. Titin Fatimah. Ya. Oh iya, silakan. Itu suara saya kenapa bergema di situ? Oke, baik, silakan baca. Lain kali masuk dengan nama asli ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri han idza hasad. Nah, jazakallahu alaikum warahmatullahi. Baik. Ukhti Ummi Salamah, silakan. Udah di-unmute, silakan. Baik, Ustazah. Ya, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Nah, cantik, assalamualaikum. Baik. Ini yang lainnya tidak hadir ya? Coba saya cek lagi nama-namanya. Ada yang belum baca hari ini, ada Damayanti, ada juga Armayani, ada Dewi Wiwit Setianingsih, Dian Amalia. Dian Amalia tadi udah ya?
Dina Amalia, coba cek terus di kolom chat ya. Udah belum, saya lupa. Terus Elia Sari sama Syamsiah. Armayani, silakan. Saya bilang ya Armayani, apa namanya yang disebutkan namanya di raise hand supaya saya nggak nyari jauh sekali. Silakan raise hand. Dian Amalia sudah, oke baik, terima kasih. Nah, saya tidak lihat namanya. Ya silakan Ukhti Armayani. Baik Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nah, ahsanti, fathallahu alaikum wa barakatuh. Baik, nanti sekarang kita Syamsiah sama Dewi Wiwit Setianingsih sama Ade Damayanti. Tidak ada? Oke, berarti terlewat ya untuk hari ini. Nah, minggu pekan akan datang yang sudah membaca atau yang sudah dipanggil terus tidak kebagian atau tidak nyaut, nah itu kehilangan kesempatan untuk membaca ya. Baik, insya Allah kita akan bertemu di Ahad depan biiznillah. Baik, mungkin untuk hari ini kita sudah selesai. Sebelumnya mungkin ada yang mau bertanya, silakan. Saya memperbolehkan teman-teman untuk yang mau bertanya tinggal satu-satu ya. Saya persilahkan Ukhti WD. Silakan Ukhti WD. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah mau bertanya tentang hams. Itu dia itu keluar hamsnya itu pada saat sukun dan wakof saja atau pada saat dia berharokat? Kalau pada saat berharokat minta dicontohin seperti apa, maksudnya khawatir terlalu banyak atau gimana Ustazah? Iya. Hams itu adalah sifat lazimah, ya, bukan sifat aridhah. Sifat lazimah. Sifat lazimah itu selalu dalam harakat apapun dia ada. Jadi hams, misalnya kita ambil contoh harfut ta, harfut ta. Apabila kita melafalkan harfut ta dalam dia sukun, dia sifat hamsnya akan lebih terlihat jelas. At, bukan at, ya, at. Angin saja yang keluar, at. Ya. Namun bagaimana kalau dia berharakat, tetap ada hams, tapi tidak jelasnya tidak seperti sukun. Ya, coba ta ada tetap, coba ta tetap ada angin. Ta tetap ada angin ya. Ta. Tapi bukan ta gitu kita paksa gitu ya. Tidak. Di ta tetap ada angin yang keluar. Jadi ada kaidah dalam ilmu tajwid, as-sukunu tujallis sifah. Sukun itu memperjelaskan sifat. Wal harakatu tud'ifuha, dan harakat itu melemahkannya. Melemahkan apa? Melemahkan sifat. Jadi contoh seperti hams tadi. Apabila misalnya dia sukun, jelas ya, at jelas dan terdengar ya. Apabila diberharakat, itu ada hams ya, tapi tidak sejelas apabila dia sukun ya. Itu contoh. Baik, berikutnya Ukhti Sri Tugi Astuti, silakan. Ustazah mau nanya tentang huruf ain kayak gitu. Bagaimana pengucapan huruf ain itu agar kayak nggak keluar dari hidung gitu? Karena Ana seringnya itu dapat koreksi itu huruf ain itu yang keluar dari hidung gitu. Bagaimana cara? Usahakan keluarnya jangan dari hidung. Alihkan suaranya ke mulut. Jangan itu ke hidung itu. Ke mulut. Ke mulut. Jangan kalau ke hidung. Ya, jadi cara mengalih suara. Coba nanti cari huruf yang lain selain huruf a. Misalnya misalnya harful ba misalnya. Ba sama mo beda suaranya. Ta sama to beda suaranya. Jadi coba cari huruf yang lain, coba alihkan suaranya ke mulut, lalu alihkan suaranya ke hidung. Pasti beda. Begitu juga dengan harful ain. Supaya anti bisa membedakan
kapan saya mengalihkan suara saya ke mulut, kapan saya mengalihkan suara saya ke hidung. Sebenarnya untuk mengalihkan suara ke hidung itu hanya 2 huruf saja, mim dan nun. Jadi anna, coba anna, pasti ada getaran di bagian hidung, rongga hidung. Selain itu mim dan nun saja ada getaran di bagian rongga hidung, selain itu tidak ada. Nah, jadi selama masih ada getaran di rongga hidung ketika pengucapan harful ain, berarti itu masih salah, ya. Jangan tapi ya, jelas ya, insyaallah bismillah. Baik, silakan Ukhti Sabna. Nah, Ustazah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Afwan Ustazah, gimana cara ngebedain ketika huruf to berharakat fathah dan sukun? To? Naam. To sama ato, apa bedanya? Bedanya kalau to sukun qalqalah. To di fathah, ato sukun. Ya. Baik. Ukhti Afiyah dari Depok, silakan. Baik Ustazah. Bismillah, Afwan Ustazah boleh minta tolong diulang pengucapan domah, kan di kul a'udzu itu kan domah berurutan ya. Itu pengucapannya kul a'udzu atau kul a'udzu. Ya, ini ada 2 pendapat ya. Dan saya lebih ambil pendapat yang meringankan pengucapan. Ada yang mengatakan kita membaca a'udzu itu sebenarnya a'udzu itu waw kan wawnya sukun, ya. Jadi yaitu dianggap aja seperti huruf sukun. Jadi a'udzu. Qul a'udzu. Tapi menurut saya itu susah. Karena waw sukun yang sebelumnya dhammah itu kan dia mengikuti huruf sebelumnya. Ya. Itu namanya kan harf mad. Kenapa waw harf mad? Harf mad itu ada tidak akan ada kalau tidak ada harakat sebelumnya. Ya kan? Makanya sama syaikhah saya yang ketika saya mengambil sanad, beliau mengatakan memang ada 2 pendapat, tapi beliau mengatakan beliau lebih cenderung ke harful mad itu adalah sambung dari huruf harakat sebelumnya. Jadi misalnya kalau sebelum waw sukun sebelumnya dhammah, maka waw sukun ini akan ikut gerakan bibirnya ikut harakat dhammah yang sebelumnya. Ya, apabila itu ya sukun sebelumnya kasrah, maka ya sukun ini akan mengikuti harakat kasrah yang sebelumnya, dan fathah demikian juga. Jadi qul a'udzu, dan itu lebih mudah daripada a'udzu, ya. Nah, beda kalau kita baca misalnya seperti lu'lu' tadi, ya. Lu'lu' tadi kan itu hamzah bukan waw sukun. Nah, jadi beda sendiri. Jadi harfnya beda gitu ya. Jadi al-lu'lu' atau kuntum, ya seperti itu. Jadi kalau ada misalnya yang mengatakan baca a'udzu, nah boleh gitu ya. Tapi saya lebih memilih yang untuk lebih mudah bagi saya ya. Baik, barakallahu fiki. Silakan Ukhti Ami. Setelah Ukhti Ami, terakhir Ukhti Salmiah. Nah, habis itu saya tidak menerima pertanyaan. Bukan Ustazah. Silakan. Baik Ustazah, untuk huruf-huruf yang saya Ustazah. Ya, Ukhti Ami, silakan. Untuk huruf-huruf minta yang contoh pembacaan huruf shad siapa? Yang benar. Bicara membaca huruf shad. Ya, ya. Nah, peletakan lidahnya. Ya. Peletakan lidahnya itu tidak terletak di mana-mana, dia ngegantung, ya. Karena huruf sin dan shad itu kalau dia ditempel ke gusi, ditempel ke gigi maupun gigi seri atas ataupun gigi seri bagian bawah, itu suaranya tidak ada desis. Makanya dia tuh tidak ntar kita kasih coba di sini. Ya, ini gigi seri atas, ya kan? Serta gusi. Ini gigi seri bawah. Kok gini. Ya, agak rapat seharusnya ya. Tapi ntar kita rapatin aja. Ulang lagi. Kita rapatin aja nih. Ya, susah banget ngerapatinnya. Ya udahlah, gini aja ya. Ini gusinya juga dari dalam ya. Nah, posisi lidah kita tuh di mana? Posisi lidah kita itu di sini. Ya. Jadi dia mendekati gigi seri bawah. Mendekati, tidak menempel. Tidak menempel. Ini lidah.
ya. Dan dia mendekati juga. Jadi dia gigi seri ke bawah, toroful lisannya itu, ujung lidahnya itu dia mendekati ya gigi seri bawah, tapi tidak menempel. Jadi dan tidak terlalu jauh juga, dia mendekati. Makanya ketika kita melafalkan huruf-huruf shafir ini, kita perasaannya ada angin yang menendang toroful lisan ini ke atas. Coba, kalau lidah kita biasa itu, saya bilang tadi kan, lidahnya agak ke bawah kan. Kalau kita melafalkan huruf sin, lidah kita agak seperti tertendang gitu. Dan tidak terlalu gitu naik ke atas ya, hanya sekedar untuk angin yang lewat dari kanan, ya dari kanan dari kanan dan gitu ya. Makanya angin huruf sin, sod, dan zai itu satu arah. Beda dengan suara huruf shin. Karena dia mengerucut dari samping, ya dari atas ke bawah lidah, dia menendang. Gitu. Ya, coba perhatikan. Suaranya apa seperti bersiul? Iya, apa ya, seperti desir suara burung gitu. Atau suara suara ya kalau mirip-mirip suara ban kempes bisa juga ya. Nah, itu huruf sin dulu. Nah, nanti ketika kita melafalkan huruf shad hanya kita kasih penebalan saja. Apa itu penebalan? Ya lidah kita, posisi lidah kita itu seperti kita menebalkan huruf, yaitu mangkok gitu. Jadi kalau kita melafalkan huruf sin, kita melafalkannya lidah kita dengan datar. Kalau kita melafalkan huruf shad, lidah kita nekuk. So itu yang buat suara tetap suara shad ini terdengar jelas. As-shalihat, as-sabirin. Ya, itu karena gitu ada gerakan bibir, nggak boleh gerak bibir. Nah, itu menggerak bibir itu mengalih suara shafir yang seharusnya. Jadi harusnya jadi gitu, jadi berubah suaranya, ya. Insyaallah jelas ya. Memang perlu latihan. Barakallahu fiki. Terima kasih, Ustazah. Ya, barakallahu fiki. Tadi pertanyaan udah kita cukupkan ya Ustazah Wiwi, karena sudah jam 5:30 lebih ya. Terima kasih semuanya, jazakumullah khairan. Saya persilahkan untuk Ustazah Wiwi untuk mengakhiri majelis kita. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakillah khairan katsir Ustazah atas ilmunya. Insyaallah kita berjumpa lagi pekan depan hari Ahad insyaallah. Dan juga akhwat fillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas atensi dan partisipasi dan perhatiannya. Kita tutup kajian kita hari ini dengan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.